of surprise. Ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur, itu elemen surprise juga? Bah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah dihitung? Sudah sangat dihitung. Tetapi banyak, bahkan mungkin 100 kali lebih lipat yang masuk. Tapi kan tidak diumumkan di publik karena ada etik, ada dan sebagainya. Luar biasa. Oh, justru tambahannya lebih banyak. Tambahannya jauh lebih besar dari apa yang keluar. Dan itu ya dinamika biasa, itu hak setiap orang. Apa yang terjadi sekarang ini kan bagian dari proses. Bagian dari proses, bagian dari artikulasi aspirasi masyarakat. Dan kalau pada saatnya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu kita harus berpisah sesaat, ya itulah kenyataannya dan itulah yang itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita manage. Gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, meski sekedar deklarasi, tapi efek negatif mulai terasa. Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Ya kok aneh, loyal tapi kok meninggalkan partai. Pakar komunikasi politik Cipta Lesmana menyebut bahwa jika kedua politisi senior itu benar-benar hengkang dari Nasdem, maka akan jadi setengah kiamat buat Surya Paloh. Setengah kiamat loh, katanya. Karena keputusan Nasdem kali ini diduga kuat memang mengingkari sendiri komitmen Nasdem soal restorasi Indonesia, soal nilai kebinekaan yang konon dijunjung tinggi. Juga yang katanya dikenal sebagai partai yang banyak berisi figur nasionalis, dan itu ternyata mendukung figur yang selain bukan kader, ternyata adalah tokoh politik identitas Indonesia. Anggota DPRD Indramayu dari Nasdem tempur jalur hukum untuk gugat partainya. Anggota DPRD Indramayu dari Partai Nasdem, Ruyanto, menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya. Hal ini sering dengan kabar pergantian antar waktu dan dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem. Di hadapan wartawan, politisi senior itu mencurigai adanya keganjalan terhadap kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan. Menurutnya, usulan PAW yang diajukan dan dikeluarkan dirinya dari anggota partai tidak sesuai ketentuan. Terlebih lanjut, Ruyanto ia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Jikapun melakukan pelanggaran, seharusnya ia mendapat panggilan untuk disidang oleh Mahkamah Partai. Kuasa hukum Ruyanto, Syamsul Bahri Siregar, mengatakan ia diberi kuasa penuh oleh Ruyanto terkait gugatan terhadap Partai Nasdem, yakni terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPW Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem. Dalam hal ini dia menjelaskan kliennya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai kader partai dan anggota DPD Indramayu. Mulai dari menunaikan iur-iuran merupakan kewajiban kepada partai hingga melakukan tugas dan fungsi DPD yang merupakan tanggung jawab terhadap konstitutnya. Akan tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melakukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indramayu pertanggal 4 Februari 2022. Syamsul Bahri Siregar berpandangan DPD Nasdem Indramayu sudah mengabaikan hak konstitusional yang bersangkutan, dalam hal ini hak untuk membela diri. Kondisi itu, lanjut dia, juga bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan AD atau ART partai, yakni sebelum memberikan peringatan itu harus meminta klarifikasi dahulu dari yang bersangkutan. Di sisi lain, dari Partai Nasdem pun sebenarnya tidak dikenal istilah surat peringatan. Karena sanksi itu bentuknya teguran lisan dan tertulis serta pemberhentian. Gugatan kedua dilayangkan untuk DPW Partai Nasdem Jabar dan gugatan ketiga terhadap DPP Partai Nasdem. Syamsul Bahri Siregar berpandangan DPW ikut terlibat konspirasi karena terlalu cepat memberikan keputusan. Surat peringatan itu diketahui tercatat tanggal 4 Februari 2022. Kemudian DPW membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari 2022. Lanjut Syamsul Bahri Siregar, 2 hari kemudian pengurus harian di tingkat DPP Nasdem melakukan rapat untuk memutuskan bahwa Ruyanto melanggar atau indisipliner. Pak Ruyanto tahunya sebulan kemudian saat dipanggil Ketua DPRD. Untuk itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pihaknya pun memutuskan untuk mengajukan keberatan atas putusan DPP ke Mahkamah Partai. Namun setelah menunggu selama 2 bulan dan tidak ada tanggapan, pihaknya kembali berkirim surat lagi untuk meminta permohonan ditindaklanjuti.
Setelah itu baru muncul surat balasan dari Mahkamah Partai yang berisikan untuk pengajuan harus dilakukan oleh Rianto dan tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi dalam kurun waktu menunggu jawaban selanjutnya, Rianto justru dikejutkan dengan munculnya keputusan baru dari partai, yaitu pemberhentian keanggotaan terhadap Rianto. Karena hal tersebut, Rianto berasumsi untuk turut menggugat Mahkamah Partai karena tidak bisa menjalankan kewenangan hukumnya selama kurun waktu 60 hari setelah diajukannya gugatan. Soal wacana reshuffle Menteri Nasdem, pengamat, kalau PDIP yang bicara artinya tak main-main. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai wacana reshuffle atau perombakan Menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terrealisasi. Sebab wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo PDI Perjuangan. Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, namun selain dari PDIP, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet. Menurut Adi, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kepala negara menunjukkan gelagat tak biasa. Saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Lalu, awal November kemarin Presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video. Tak lama setelah itu viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar 21 Oktober 2022. Adi berpendapat wajar jika Jokowi memperlihatkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem. Bagaimanapun, Anies Baswedan lekat dengan citra oposisi, bahkan antitesa Jokowi. Sebagai Presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan. Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Persoalannya, keinginan Presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI 1. Namun demikian, sejauh ini Jokowi tak pernah terang-terangan menunjukkan penolakannya. Ini berkebalikan dengan PDIP yang sejak awal belak-belakan menentang langkah Nasdem. Partai pemimpin Megawati Soekarnoputri itu berkali-kali menyentil Nasdem, mulai dari menyindir Partai Biru lepas dari pemerintahan hingga yang terbaru menyinggung soal evaluasi menteri. Sebelumnya, diberitakan PDIP meminta Presiden mengevaluasi 2 dari 3 Menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dengan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Namun demikian, Jarod mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Merespon usulan itu, Jokowi tak bicara banyak, dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.